Haleluya, sudah senang sekali lagi kita bisa berjumpa bersama-sama. Saya percaya hari ini akan menjadi hari yang luar biasa sekali lagi bagi setiap kita. Salam setiap saudara semua yang mengikutinya, ya baik melalui Instagram, melalui Twitter, atau mungkin Facebook, ya, atau radio, atau YouTube, saudara. Saya percaya dimanapun saudara berada, ya terus dalam kasih karunia. Doa saya senantiasa dalam perlindungan Tuhan, saudara, bahkan dalam tuntunan Tuhan setiap langkah saudara dalam kasih karunia, bahkan kita boleh mempunyai hidup yang dipakai oleh Tuhan, berguna bagi kerajaan Allah, berkenan di hatinya Tuhan. Itu merupakan satu kerinduan kita senantiasa, saudara. Ya, jadi saat ini marilah kita awali datang pada Tuhan, saudara. Tinggikan Tuhan di atas segala-galanya. Dialah Allah, dialah Raja kita, Dia segalanya bagi setiap kita. Berikan penyembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Ya nawasya Shakarabaya Sharara Syukur Tuhan, kami beri syukur, kami beri puji bagimu. Kami masuki gerbangmu dengan ucapan syukur, ke dalam pelataranmu dengan membawa pujian. Kami mau arahkan hati kami pagi ini hanya kepadamu. Kami menghormatimu Tuhan dengan segenap roh, jiwa, dan tubuh. Kami menyembahmu berhiaskan kekudusan, di dalam roh dan kebenaran. Kami mau sembah Engkau Tuhan. Engkau saja yang suci, Engkau saja yang kudus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, Roh-Mu yang kudus pulihkan kami, segarkan jiwa kami, kuatkan roh kami, ya Tuhan. Tidak ada yang sama seperti Engkau, Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhi kami, jiwa kami tenang bersamamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau yang layak kami tinggikan, Roh Kudus. Kau yang layak kami sembah, Roh Kudus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku.
berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu di altar-Mu, menyembah-Mu. Oh, kami mau menyembah-Mu, kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan, kami mau mengagungkan-Mu ya Tuhan, kami mau memuliakan-Mu ya Tuhan Allahku. Berkuasalah atas kami, berdaulat atas kami ya Roh Kudus, ya Roh Allah yang hidup. Kaulah damaiku, Kau kekuatan bagi jiwaku, Kau jaminan bagi hidupku ya Roh Kudus. Oh, tiada yang seperti-Mu, tiada yang seperti Engkau ya Allahku. Kau sanggup pulihkan, Kau sanggup ubahkan. Oh. Kekuatan kami hanya di dalam hadirat-Mu, sebab tidak ada satupun pribadi, baik di bumi maupun di surga, yang sama seperti Engkau, yang sebanding dengan Engkau, yang bisa disejajarkan dengan Engkau. Hanya Engkau Yesus Kristus Tuhan satu-satunya. Terima kasih, Kau Allah yang sanggup pulihkan, Kau Allah yang sanggup mengubahkan dan memerdekakan setiap kami. Pagi hari ini kami hampiri Engkau dan kami katakan di hadapan-Mu, terima kasih Tuhan. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupan
Engkau yang sanggup. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Amin, amin. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawat seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan menyembuhkanku. Kau turun tangan memberkatiku. Saudara yang bisa berbahasa roh, berbahasa roh. Saudara yang belum bahasa roh, minta bahasa roh kata Tuhan dan terus menyembah Tuhan. Tuhan, kami percaya Engkau Tuhan kami yang Maha Kuasa. Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, Kau Tuhan yang Maha Kasih bagi setiap kami. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau begitu mengasihi kami Tuhan. Oh Tuhan, Kau sanggup menjawab setiap pergumulan kami manusia. Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Tuhan, Kau sanggup melawat seluruh kehidupan kami, seluruh keluarga kami, oh seluruh keberadaan kami. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tidak ada yang sebanding dengan Engkau. Engkau berkuasa Tuhan mengatasi COVID. Engkau berkuasa Tuhan mengatasi pandemi yang ada pada saat ini. Engkau berkuasa Tuhan mengatasi resesi ekonomi yang sedang melanda dunia juga. Engkau berkuasa Tuhan mengatasi Tuhan segala badai pergumulan yang datang dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau berkuasa menuntun kami Tuhan kepada masa depan yang penuh dengan pengharapan sesuai dengan firman-Mu Tuhan. Aku percaya Tuhan Engkau berkuasa mengampuni setiap dosa yang sudah pernah dilakukannya saat kami berbalik padamu, saat kami tinggalkan dosa. Tuhan, Engkau berkuasa mengampuni bahkan mentahirkan kami. Engkau berkuasa menyelamatkan kami. Engkau berkuasa Tuhan lakukan mujizat. Engkau berkuasa Tuhan terus membangun kehidupan kami.
Engkau berkuasa Tuhan, memberkati supaya kami bisa jadi berkat. Engkau berkuasa Tuhan, mengurapi dan memakai kehidupan kami. Engkau Tuhan yang ajaib, Engkau Tuhan yang luar biasa. Engkau begitu yang mengasihi sekalipun kami manusia yang penuh dengan kekurangan. Kasih setiamu ajaib bagi setiap kami. Kami mau menyembahmu senantiasa. Kami mau memuliakan Engkau senantiasa. Tapi kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu Tuhan. Karena sabda dan firman-Mu yang menerangi setiap kami. Karena sabda dan firman-Mu yang memberikan jalan petunjuk bagi setiap kami untuk kehidupan kami. Sehingga kami bisa melangkah dengan jalan yang benar. Karena firman-Mu adalah kebenaran. Firman-Mu yang menerangi setiap kami. Tuhan, berbicaralah melalui hamba-Mu. Urapilah hamba-Mu Tuhan. Berkata-kata melalui hamba-Mu. Sehingga setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu sungguh-sungguh hanya perkataan-Mu. Kami butuh perkataan-Mu. Kami butuh firman-Mu Tuhan. Jamah hati kami. Jadikan hati yang siap ditabur benih firman-Mu. Sehingga saat kami mendengar, kami mengerti. Kami percaya dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Kami boleh berjalan dalam firman-Mu. Kami boleh berjalan dalam rema-Mu Tuhan. Pewahyuan-Mu Tuhan. Dan sungguh-sungguh kami melakukan apa yang Kau katakan. Kami melakukan apa yang Kau inginkan Tuhan. Sehingga sungguh-sungguh hati kami boleh selaras dengan hati-Mu. Dengan keinginan-Mu. Dalam nama, di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa kami. Dan kami serahkan sepenuhnya dalam karya-Mu Roh Kudus. Kami milik-Mu. Tuhan berbicara. Kami siap mendengarnya. Amin. Ya saudara, sekali lagi senang kita bisa memuji, menyembah, datang kepada Tuhan. Saatnya kita mulai merenungkan firman Tuhan. Selama 1 minggu ini saudara, saya rasa Tuhan bukakan ya firman Tuhan yang luar biasa untuk disampaikan. Hari Rabu yang lalu, saudara, waktu yang lalu saya sampaikan firman Tuhan dengan tema saudara, tangguh dan tumbuh. Saudara, itu tema saya senang seperti tepat ya, karena minggu ini adalah saatnya kemerdekaan bangsa kita yang tercinta. Hari ini saya masih pakai saudara merah merdeka gitu saudara. Ya, saya senang karena ini jadi rema. Saudara, dari satu kisah kehidupan tentang Yakub ya dan anak-anaknya, Tuhan bukakan yang menjadi 3 seri. Yang pertama ya saudara, tangguh lalu tumbuh, sama dengan slogan kemerdekaan kita, Indonesia tangguh saudara, ya tidak tergoyahkan saudara. Maka Indonesia akan terus bertumbuh, dan maju saudara. Sekalipun ada badai, sekalipun sedang menghadapi COVID saudara, sekalipun menghadapi goncangan-goncangan, tapi saya percaya ya slogan kemerdekaan kita bukan asa, Tuhan yang memberikan. Maka saya percaya sungguh-sungguh ya Indonesia tangguh dan Indonesia maju saudara. Demikian juga waktu Tuhan bukakan itu tentang kehidupan Yusuf. Sejak dari kecil Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa kepada Yusuf. Yusuf diberi mimpi bahwa Tuhan akan pakai dia menjadi penguasa besar saudara dalam kehidupannya saudara. Dan itu satu yang luar biasa, gambaran kepada setiap orang, kita semua yang mengasihi Tuhan. Tuhan sudah punya rencana yang luar biasa sekali. Bisa disampaikan seperti Yusuf dalam mimpi, bisa disampaikan melalui firman Tuhan. Tuhan berkata, ya Tuhan saat mengasihi setiap kita yang percaya mengasihi Dia, ada rencana yang luar biasa. Lah, Tuhan rencanakan Yusuf menjadi orang besar, orang kedua ya dalam kehidupannya. Senantiasa saudara, bukan jadi ekor, bukan jadi nomor 1, tapi orang kedua. Di Roma dia menjadi orang kedua. Nomor 1 ayahnya, bapaknya. Dia kedua, dia lebih dari kakak-kakaknya. Lalu di Roma Potifar
sekalipun dia awalnya jadi budak, terus dibawa Tuhan menjadi orang kedua setelah Potifar, saudara. Lalu setelah itu iblis berusaha lagi pakai istilah difitnah, masuk penjara sama, saudara. Tuhan bukakan, dia tetap orang kedua di dalam penjara. Kepala penjara juga serahkan semuanya pada Yusuf, saudara. Lalu saudara, ada juru minum yang ditolong, janji dia akan belanya, tapi setelah keluar lupa. Tapi sekali lagi Tuhan gak pernah lupa dengan janjinya, rencananya. Firaun dibuat mimpi dan tidak ada yang bisa mengartikannya. Maka juru minum itu ingat di penjara ada seorang bernama Yusuf. Dia pernah mengartikan mimpi saat aku juga memimpikan. Dan aku gelisah, nggak tahu apa artinya. Lalu Yusuf sudah mengartikan dan itu benar, tepat. Lalu dipanggillah Yusuf menghadap Firaun. Yusuf bisa jelaskan mimpinya. Yusuf bisa beri solusi. Ya, akan ada 7 tahun kelimpahan, lalu kelaparan, saudara. Dan Firaun tahu hanya Yusuf yang bisa mengatasinya. Maka Yusuf diangkat menjadi penguasa di Mesir, orang kedua, saudara. Jadi saudara bisa lihat Tuhan itu punya plan bagi setiap kita yang percaya. Kadang-kadang disadari, kadang-kadang kita tidak menyadari. Tapi dari perjalanan hidup kita bisa tahu. Tapi kuncinya supaya Yusuf bisa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa, Yusuf harus tangguh. Maka dia terus maju mencapai rencana Tuhan. Dia mengalami diiri, dia mengalami dilempar di sumur yang kering, di padang gurun. Dia mengalami dijual, ya jadi budak di negeri asing, saudara. Dia mengalami difitnah, saudara. Dia mengalami di penjara, dilempar di penjara, saudara. Diperlakukan sangat, ya tidak adil. Dia mengalami dilupakan dengan orang. Saya bersyukur Yusuf tetap teguh. Sekalipun badai, sekalipun dia dibanting, hatinya tetap teguh. Imannya tetap saja tangguh, saudara. Oh, dia digoda. Dia tetap tolak godaan untuk berbuat dosa bersama istri Potifar. Dia tetap punya integritas yang luar biasa. Dia tetap jujur bekerja di rumahnya Potifar. Dia jujur ya untuk membantu ayahnya. Dia jujur di penjara. Dia jujur waktu membantu Firaun. Saudara, luar biasa sekali. Saja saudara punya ketangguhan. Saudara tolak godaan. Saudara berjalan sesuai dengan firman. Punya integritas. Punya karakter yang baik. Buah roh kalau saya, saudara. Maka Tuhan akan terus cepat lambat sampai. Ingat, tangguh. Dan saudara akan terus bertumbuh. Lalu yang kedua, gunakan untuk kebaikan. Saudara sama juga dengan Yehuda. Yehuda itu anak keempatnya Yakub. Tapi dia diberi karunia, talenta. Oh, seorang pemimpin, saudara. Sejak dari kecil, setiap dia berkata A, maka saudaranya semua ikuti. Sekalipun kakaknya nomor 1, nomor 2 di atasnya, tetap yang dikatakan, oh Yehuda itu diikuti. Semua percaya diikuti. Jadi sudah kelihatan sejak kecil orang ini punya karunia kepemimpinan, saudara. Hanya sayangnya dia salah menggunakan karunianya. Saat itu selalu yang dipikir pokok apa yang bisa membuat keuntungan. Dia berkata pada saudaranya, lebih baik kita jual ke orang Mesir. Ya supaya kita untung. Kalau tinggal di sini mati kita enggak untung. Dia senantiasa pikirkan untuk apa? Keuntungan pribadi. Keuntungan pribadi. Gunakan talenta, karunia yang Tuhan berikan, saudara, bukan untuk muliakan Tuhan. Bukan untuk ya berbuat baik pada sesama. Hanya diri sendiri. Bahkan salah pun dilakukan. Dosa pun dilakukan. Sampai mencelakakan adiknya Yusuf. Sampai buat ayahnya menderita, saudara. Dilakukan. Akhirnya dia mengalami yang fatal. Ya, 2 anaknya mati. Istrinya mati, saudara. Bahkan dia mengalami banyak hal. Dan akhirnya singkat cerita dia disadarkan. Setelah dia sadar dia rubah. Akhirnya dia pakai karunia yang diberikan oleh Tuhan. Untuk apa? Menyelamatkan. Kalau tadi untung adiknya binasa enggak apa.
Ada yang kecil kan ditahan, dia rela. Aku saja yang ditahan. Dia gunakan talenta untuk kebaikan. Dia berusaha jangan sampai ayahnya lebih sedih lagi. Supaya jangan sampai mati. Dia berikan, dia rela. Dia gunakan semuanya sekalipun risiko. Lalu Tuhan angkat luar biasa. Dialah yang jadi bangsa Israel sampai sekarang. Yehuda. Saudara, Yahudi juga anak Yehuda. Dia yang akhirnya menurunkan Daud. Dia yang akhirnya menurunkan Tuhan Yesus. Dia dinubuati luar biasa sekali oleh bapaknya. Dia akan mengalami hal yang luar biasa. Dihormati saudara-saudaranya. Oh, kerajaannya tidak akan binasa sampai sekarang. Zaman. Ini zamannya Yehuda. Praise and worship. Di Israel sekarang hanya tinggal satu suku Yehuda. Dan sedikit suku yang lain satu saja. Saudara. Ya, itu luar biasa. Sekarang yang ketiga, yang kedua, maka temanya gunakan untuk kebaikan semua talenta yang Tuhan berikan. Yang ketiga, kesepian yang palsu. Katakan saudara, kesepian yang palsu. Saya rasa juga dari kisah keluarga Yakub ini, saudara, kita belajar kesepian yang palsu. Ya, waktu saya persiapkan, Tuhan ingatkan, kita sedang mengalami pandemi, saudara. Ya, saat-saat seperti ini banyak orang mengalami goncangan. Bahkan mungkin ada yang pekerjaannya sudah nggak bisa jalan lagi, nggak ada pekerjaan. Di rumah sendiri kesepian, mungkin frustasi, gimana nanti. Bahkan ada yang karena keluarganya meninggal, orang dikasih meninggal. Sehingga kesepian merasa, saudara. Bahkan kadang-kadang putus asa. Saya kaget beberapa waktu yang lalu, saya baca artikel, saudara, dari sebuah survei, saudara. Dikatakan, ya di Indonesia kita sendiri, saudara, pada saat pandemi ini banyak sekali orang yang sedang frustasi, orang yang sedang goncang, putus asa, ya sampai merasa kesepian. Hanya sendiri saja, nggak ada yang peduli, nggak ada lagi yang bisa diharapkan, saudara. Ya, saya kaget jumlahnya banyak sekali. Nah, saya harap bisa dikeluarkan poin-poinnya. Kalau saudara bisa lihat di situ, ya, dari sebuah survei yang diadakan, berapa persen. Membuat saya sangat kaget dan terkejut. 98%. Ya, dikatakan orang Indonesia kesepian di masa pandemi. Saya nggak tahu persentasenya itu betul atau tidak. 98. Berarti yang nggak mengalami kesepian hanya 2%. Saya tidak tahu tepat atau tidak. Tapi kita semua pasti percaya banyak yang sedang alami. Karena ya pekerjaannya, karena studinya, karena pelayanannya, bahkan kadang-kadang hamba Tuhan, pendeta. Ya saudara, karena COVID, karena ada yang meninggal. Goncangan dan rasanya sendiri. Nggak berdaya, nggak berkutik. 8% itu nggak sedikit. Maka Tuhan rindu memberikan firman tentang kesepian. Supaya kita pada saat kemerdekaan sungguh-sungguh merdeka dari rasa frustasi, putus asa, kesepian. Saudara. Bahkan satu lagi, saudara, artikel yang kedua yang saya baca di Jepang juga sama. Sampai di Jepang itu, saudara, ya didirikan kementerian khusus untuk kesepian. Jadi ada menteri kesepian. Maksudnya mengatasi kesepian. Saya percaya juga di Jepang sama, saudara. Orang goncang gini sampai bisa, ya, oh begitu banyak bahaya, sampai, saudara, dibentuk kementerian khusus mengatasi kesepian. Hari ini percaya pada Tuhan. Tuhan akan bukakan. Tuhan akan lepaskan. Kalau saudara pun sedang mengalami guncangan, frustasi, badai, sampai saudara merasa sendiri, nggak berdaya, kesepian. Ya saudara. Nah saudara, kalau sesi pertama tentang Yusuf,
kedua Yehuda, sekarang adalah Yakub. Pertama yang saya ajak saudara tangkap, Yakub mempunyai anak kesayangan, yaitu Yusuf, yang sangat disayangi sekali. Dan Yusuf ini menjadi pengharapan besar bagi Yakub untuk masa depannya. Saya ulangi sekali lagi. Yakub ini punya anak kesayangan yang sangat disayangi, yang sangat diharapkan nanti akan melanjutkan, saudara. Oh, apa yang Tuhan janjikan untuk masa depannya, saudara. Saya bacakan dulu. Ada 3 alasan mengapa Yusuf bisa menjadi anak kesayangan yang luar biasa, yang diharapkan oleh Yakub nanti akan melanjutkan apa yang diimpikan oleh Yakub sendiri. Kejadian 37 ayat 1 dan seterusnya. Adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yaitu tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur berapa saudara? 17 tahun. Ya, jadi masih muda. Biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Ya, saudara. Anak-anak Bilha dan Silpa, kedua istri ayahnya. Dan sekarang sudah lihat, saudara, Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang apa? Kejahatan saudara-saudaranya. Jadi Yusuf itu, saudara, berusaha jadi anak yang baik. Yusuf itu berusaha jadi anak yang jujur. Yusuf itu berusaha jadi anak yang punya integritas yang baik. Dia nggak mau ya curang. Dia tidak mau berbuat yang tidak baik, yang salah. Bahkan kalau saudara-saudaranya, saudara, kakak-kakaknya, saudara, itu melakukan yang jahat, saudara, menipu ayahnya, mencuri kambing dombanya buat pesta-pestanya, buat enak-enak, maka dia laporkan pada ayahnya. Jadi ayahnya punya satu pengharapan, ini anakku yang paling jujur, ini anakku yang baik, ini anakku yang bisa dipercaya. Yang lain gak bisa dipercaya, banyak nipu aku, yang lain gak bisa dipercaya, banyak curangnya. Tapi satu ini, Yusuf orangnya jujur, integritasnya, karakternya, buah rohnya ada. Saudara. Jadi dia menjadi anak kesayangan yang menjadi pengharapan nanti mencapai impiannya. Saudara, mungkin saudara sendiri juga ngalami, ada di keluarga salah satunya seperti ini, sampai jadi anak emas dalam keluarganya. Saudara, itu yang pertama. Yang kedua, ayat ketiga, Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain. Dia lebih dikasih, saudara. Ada yang kedua, sebab Yusuf itulah anak yang lahir pada masa tuanya. Ya pada masa tuanya, ya mungkin Yakub merasa nggak punya anak lagi. Ini anak yang paling kecil, mungkin merasa seperti itu, saudara. Jadi dia dikasih lebih daripada yang lain. Dan ia menyuruh buatkan jubah yang maha indah bagi dia, bagi Yusuf, saudara. Jadi yang berikutnya adalah karena lahirnya dia, Yakub ini sudah tua, saudara. Wah, ini anak ya lahir, saudara, paling mungkin saat itu ya kecil saat lahirnya, saudara, sehingga dia menjadi anak kesayangan. Sekarang kadang-kadang juga ada seperti itu, saudara. Itu yang kedua. Saudara. Yang ketiga, karena Yusuf adalah seorang pemimpi. Saudara, sudah ingat ya, Yusuf itu dikenal oleh ayah ibunya. Yusuf itu dikenal oleh kakak-kakak saudara-saudaranya, seorang pemimpi. Waktu Yusuf disuruh ayahnya ngantar makanan kepada kakaknya, semua lihat dari jauh sudah berkata, ini si mimpi, ini tukang mimpi. Dia terkenal. Dan kita baca di Alkitab, Yusuf, ya seorang pemimpi. Dia selalu dapatkan impian daripada Tuhan.
dia dapat mimpi. Saudara, waktu dia perkas ya bersama-sama kakaknya, perkasnya berdiri. Kakaknya semua sujud, saudara. Disampaikan, kakaknya marah. Dia mimpi lagi dari Tuhan. Sampai matahari, bulan, bintang, sujud, saudara. Wah, lebih marah lagi mereka semua. Dikatakan ayahnya menyimpan dalam hatinya. Kenapa? Yakub itu seorang pemimpi. Dia bisa lihat ini anak nurun, karunianya nurun. Saudara, ya, karunia nurun, bakat talenta nurun. Jadi sungguh-sungguh itu merupakan pengharapan untuk masa depannya. Satu anak ini beda dengan yang lain. Saudara, saya bacakan satu saja bahwa Yakub itu seorang pemimpi. Kalau saudara cari Alkitab banyak. Kejadian 28 ayat 12. Maka bermimpilah ia, ini Yakub. Di bumi ada didirikan sebuah tangga yang ujungnya sampai di langit. Dan tampaklah malaikat-malaikat Allah turun naik di tangga itu. Ya, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Ya, tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan padamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya. Dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sudah baca di Alkitab, dia Yakub seorang pemimpi. Dia berkali-kali dapat mimpi dari Tuhan. Tuhan bicara. Lah, tadi saya katakan sama. Jadi ya, karena Yusuf juga seorang pemimpi, dia tahu ini nurun dari Abraham, ya, nurun ke Ishak. Ishak nurun ke Yakub. Yakub lihat anaknya ini, sehingga dia itu anak spesial. Pengharapannya, anak kesayangan, anak emas kalau sekarang. Tapi sesuatu terjadi, saudara. Kejadian 37, ayat 3, 2, dan seterusnya. Jubah indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka dengan pesan, ini kami dapati, silakan Bapak periksa apakah jubah ini milik anak Bapak atau tidak. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, ini jubah anakku, binatang buas telah memakannya. Tentulah Yusuf telah diterkam. Dan Yakub mengoyakkan jubahnya, lalu mengenakan kain kabung pada pinggangnya. Dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya karena anaknya itu. Karena dia mengira Yusuf ini sudah mati, diterkam binatang buas. Karena ditipu oleh anak-anak yang lain. 35. Sekalian anak-anaknya laki-laki dan perempuan berusaha menghibur dia. Tapi ia menolak dihiburkan. Serta berkata, tidak, aku akan berkabung. Sampai aku turun mendapatkan anakku di dalam dunia orang mati. Demikiannya Yusuf ditangisi oleh ayahnya. Waktu ayahnya dapat berita, saudara, ya, dari anak-anak yang lain kakak Yusuf, jubah ini jubah yang maha indah yang diberi pada Yusuf. Dia nangis, dia mengira itu sudah pasti mati, diterkam. Dan dia berkabung sedemikian rupa sampai sudah perhatikan, dia berkata apa? Aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku di dalam dunia orang mati. Seolah-olah dia tetap tidak mau dihibur. Dia sudah putus asa. Nggak ada pengharapan lagi. Aku akan terus bergabung sampai apa? Sampai mati. Ketemu dengan Yusuf. Saudara, itu membuat dia seperti sudah nggak punya pengharapan. Anak yang paling disayangi. Yang paling diharapkan. Mungkin kalau sekarang ada yang mengalami, kenapa? Yang dipanggil bukan anak yang tidak baik saja. Anak yang paling baik diambil,
Anak yang paling aku butuhkan, aku harapkan untuk bisa melanjutkan, diambil. Saudara, saudara seolah sudah gak ada lagi. Nanti siapa yang bisa melanjutkan janji Allah? Ya, dari Abraham, Ishak, Yakub dan seterusnya. Sampai berkabung, saudara. Mungkin ada yang mengalami seperti ini. Nah itu Yakub. Saudara, sekali lagi saya katakan saat itu sebetulnya Yakub itu sedang frustasi, sedang putus asa, sampai dia mau sendiri saja kesepian dengan apa? Kesepian, putus asa yang palsu. Sebetulnya Yusuf tidak mati. Kita sudah tahu kisahnya semua. Yusuf itu dijual di Mesir. Saudara, dan akhirnya Yusuf itu menjadi orang sukses. Janji Tuhan dikenapi dalam hidupnya. Dan akhirnya Yusuf itu justru bisa dipakai menyelamatkan Yakub ayahnya, menyelamatkan seluruh keluarga besarnya. Dia bisa bawa saudara dalam kemuliaan saudara. Jadi saya lihat saudara sebenarnya sangat sayang sekali. Sebetulnya saudara apa yang dipikirkan Yakub tidak sungguh-sungguh terjadi. Apa yang membuat dia putus asa, gak punya pengharapan lagi, saudara, pikir sudah seperti saat mati. Sebetulnya itu bukan yang sesungguhnya. Dalam kehidupan kita, banyak ketakutan yang kita takutkan, sebetulnya itu belum tentu terjadi. Banyak khawatir yang kita khawatirkan, sebetulnya belum tentu terjadi. Ya, tentang saat ini COVID. Tentang juga saat ini tentang ekonomi. Mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, yang habis modalnya, yang mengalami ada keluarga yang meninggal atau apapun. Sudah tahu, hidupmu bukan habis. Minimal yang sudah pasti bisa lihat ada Tuhan yang hidup. Yang tinggal di dalam kita. Kita enggak pernah sendirian. Roh Allah di dalam kita. Roh Allah di dalam yang menyertai engkau. Dia Immanuel, tidak pernah meninggalkan. Mungkin gak ada orang lain yang saudara harapkan. Ada Tuhan yang bisa diharapkan. Mungkin gak ada orang lain yang saudara bisa bicara, mendengarkan kesulitanmu, keluhanmu. Tuhan senang sekali mendengarkan apa yang kau alami. Curahan isi hatimu, beban-bebanmu, taruh di bawah kaki Tuhan. Saudara, saya lihat kasihan sekali Yakub. Saudara tahu kak, berapa lama Yakub mengalami frustasi, putus asa. Seperti nggak ada pengharapan. Seperti kesepian, nggak ada apa-apa lagi. Berapa lama? Uci tahu nggak berapa lama itu? Yakub mengalami sedih seperti ini berapa lama? Kemarin saya coba hitung-hitung, saya kaget. Saudara. Tahukah saudara berapa lama? Setelah saya hitung, ya sekitar ya saudara, 25 tahun. Sekitar. Dia sedih, dia putus asa, dia tidak punya pengharapan. Bahkan puncaknya Yusuf sudah jadi penguasa, dia masih nggak sadar, dia sedih. Kenapa? Perhitungannya gimana? Yusuf tadi umur 17 tahun. Saat itu dijual ke Mesir. Saat Yusuf diangkat jadi penguasa di Mesir, umurnya 30. Jadi 13 tahun. Ya, dari Yusuf dijual sampai Yusuf jadi raja. Lalu Yusuf harus mengatasi 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Itu waktu dapat berita dari anak-anak yang lain, udah Yusuf masih hidup. Yusuf jadi penguasa di Mesir. Itu sudah masuk masa kelaparan 7 tahun. Jadi 13 tahun ditambah 7 tahun masa kelimpahan. Lalu masa kelaparan. Nggak tahu itu sudah tahun keberapa. Kalau dianggap tadi tahun kelima masih 2 tahun lagi. Berarti 25 tahun. Dia merana. Dia hidupnya penuh dengan kesedihan. 20. Dibayar dengan kesusahan 25 tahun. Yang sebetulnya enggak perlu.
Sejak setiap saudara nyadari apa yang kadang-kadang kita khawatirkan, apa yang kadang-kadang kita pikirkan, yang begitu menakutkan, membuat kita takut, membuat kita putus asa, belum tentu terjadi. Ya, karena sakit, nanti kalau kena COVID gimana? Belum tentu. Sakit, kalau meninggal gimana? Belum tentu. Nanti ada yang meninggal, keluarga kita bagaimana? Hancur. Nanti anak gimana? Gak ada yang melihara, gak ada yang jagai. Besok anaknya, wah, jadi anak yang menderita. Belum tentu. Kadang-kadang penderitaan malah mengasah orang. Saudara, habis-habisan. Kemarin yang bersaksi, habis-habisan. Utangnya banyak. Gak ada pengharapan. Belum tentu. Saya katakan, ada satu yang pasti, yaitu Tuhan. Di dalam Tuhan ada kepastian. Tuhan berkata, serahkan kuatir pada Dia. Percaya pada Dia. Maka saudara akan dapat pengharapan yang baru. Maka saudara akan keluar dari keputusasaan, dari kegelisahan, dari tanpa pengharapan, kesepian, merdeka. Saya berharap saat-saat kemerdekaan bangsa kita semua sudah mengalami kemerdekaan. Dari rasa frustasi, kesepian seperti Yakub. Jangan terus saudara merana. Karena Tuhan mengasihi kita. Dia rela lakukan segala sesuatunya. Dia tinggal di dalam kita. Datang pada Dia. Dan saudara akan melihat kasih karunia Tuhan. Nyatakan. Waktu Yusuf dengar. Waktu Yakub dengar Yusuf ternyata masih hidup. Tiba-tiba saudara terjadi kebangkitan di dalam hatinya. Tiba-tiba terjadi kebangkitan dalam rohnya. Yang selama ini dia itu merana. Yang selama ini dia itu tanpa berharapan. Tiba-tiba bangkit. Mengalami kebangkitan. Kemerdekaan yang luar biasa. Kejadian 45 ayat 25 sampai 28. Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan. Kepada Yakub ini anak-anak yang lain pulang. Ayah mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dia yang menjadi penguasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin. Waktu dapat berita pertama tetap dingin. Sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Sebab ayah tahu ini anak-anak gak bisa dipercaya selama ini. Hatinya dingin. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yakub. Dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkit kembali semangat Yakub, ayahnya mereka itu. Kata Yakub, cukuplah itu. Artinya cukup, sudah, gak usah. Dia juga gak mau terus sedih. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati. Jangan mati dalam merana. Jangan mati di dalam kepedihan, keputusasaan. Jangan mati karena kesepian yang palsu. Hari ini firman Tuhan berkata, ada pengharapan dalam Tuhan. Dialah pengharapan kita. Ada jaminan dari Tuhan. Ya, dunia gak ada kepastian. Hanya Tuhan yang punya kepastian. Keadaanmu boleh seperti apapun. Tapi sekali lagi ada kepastian di dalam Tuhan. Kalau sudah mau melangkah, sudah lihat karya Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini rema. Dengarkan sungguh-sungguh. Saudara yang mengalami seperti Yakub. Saudara sedang rasa hancur hati. Saudara yang sedang merasa putus asa. Saudara yang sedang merasa nggak ada pengharapan. Sudah habis. Saudara dengar. Saat ini ada berita. Berita dari surga.
berita dari Tuhan. Datanglah, Yesus berkata kepadaku, engkau yang terbeban, engkau yang letih lesu, engkau yang beban berat, datang kepada Tuhan. Tuhan berkata, serahkan kuatirmu kepadaku, kata Tuhan. Maka aku yang akan bertindak. Percayai pada Tuhan. Dan Tuhan berkata, orang yang berani percaya Tuhan tidak akan dipermalukan. Dan biarlah hari ini menjadi hari kemerdekaan saudara. Dari semua penjara, kesengsaraan, penderitaan, keputusasaan, merdeka. Ya, dari penjajahan, semua ya penderitaan dan semua yang tidak baik. Percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Tidak ada yang lain seperti Tuhan. Saudara, dan Dia bisa menjadi jawaban bagi seluruh kita. Kita pujikan pujian ini. Tiada yang katakan pada Tuhan, aku percaya Tuhan. Engkau. Tidak ada yang seperti Engkau. Begitu Engkau mengasihi aku, tidak pernah meninggalkan aku. Engkau turut bekerja dalam segala mendatangkan kebaikan. Sanggup Engkau sanggup, Tuhan. Semua seru doa. Katakan pada Tuhan, saudara. Engkau Tuhan, tiada yang seperti Engkau, Tuhan, yang mengasihi kasih-Mu selama-lamanya. Begitu tidak lekang oleh panas, tidak lapuk oleh hujan. Kau Tuhan sanggup. Katakan kau sanggup, Tuhan. Kau sanggup, Tuhan. Kau sanggup, Tuhan, menjawab doaku, melawat seluruh kehidupanku. Kau sanggup, Tuhan. Aku percaya. Katakan aku percaya. Tuhanku, aku percaya Engkau ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Katakan aku percaya, Tuhan. Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati. Kita pujikan sekali lagi, saudara, tiada yang seperti Engkau, Tuhan. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Katakan pada Tuhan dengan segenap hati, saudara. Kau sanggup menjawab semua seru doaku. Semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau. Begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan. Kau sanggup, Tuhan. Kau sanggup, Tuhan. Seluruh kehidupanku, masalah, kesehatan, keluarga. Tuhanku ajaib. Aku percaya, katakan aku percaya, Tuhan. Memulihkanku. Aku percaya, Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Semua datang pada Tuhan, saudara. Semua datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara. Katakan kepada Tuhan, sungguh-sungguh tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang Maha Kasih, Tuhan. Engkau sanggup menjawab. Engkau sanggup, Tuhan, melawat. Engkau sanggup, Tuhan, melakukan apapun
Engkau sanggup merubah tangisan menjadi tarian Tuhan. Engkau sanggup merubah kegelapan menjadi terang. Engkau sanggup merubah sakit jadi sembuh. Engkau sanggup merubah pernikahan keluarga yang hancur menjadi keluarga yang dipulihkan. Engkau sanggup Tuhan merubah kegagalan menjadi kesuksesan, keberhasilan. Engkau sanggup merubah kekurangan menjadi kelimpahan. Engkau sanggup merubah sifat yang jahat, rusak menjadi baik Tuhan. Engkau sanggup Tuhan merubah kami orang berdosa yang harus dihukum menjadi orang yang diampuni, dibenarkan dan diselamatkan. Engkau sanggup Tuhan menuntun kehidupan kami. Engkau sanggup Tuhan memulihkan. Engkau sanggup Tuhan memberkati. Engkau sanggup Tuhan bahkan pakai hidup kami. Katakan pada Tuhan, pada Tuhan saudara. Katakan pada Tuhan apapun yang saat ini memenjarakan hati saudara, hidup saudara. Apapun yang saat ini membuat saudara frustasi, membuat saudara putus asa, membuat saudara kesepian. Katakan, aku percaya dengan perkataanmu Tuhan. Perkataanmu adalah terang bagi setiap kami. Perkataanmu yang memanggil kami untuk bangkit Tuhan. Katakan, aku mau bangkit Tuhan. Aku mau merdeka dari perbudakan, keputusasaan, perbudakan, keadaan yang merana. Aku mau bangkit Tuhan dari kesepian. Aku tidak pernah sendiri. Aku bersama Engkau Tuhan. Engkau menyertai aku, Immanuel Tuhan. Engkau terus menjadi jaminan. Aku percaya. Aku percaya. Katakan pada Tuhan saudara. Aku percaya Tuhan, percaya Tuhan. Pegang tanganku Tuhan. Angkat aku Tuhan. Bangkitkan rohku, hatiku Tuhan. Beri kemenangan. Hari ini hari kebangkitan, hari kemerdekaan bagi setiap kami. Aku percaya Tuhan. Tuhan, hamba berdoa untuk setiap orang yang saat ini sedang bergumul dengan apapun. Engkau sanggup mendengar doa kami. Engkau sanggup menjadi jawaban bagi setiap doa, keadaan setiap kami. Sekali lagi Tuhan, apapun keadaannya, Engkau sudah berfirman, dan firman-Mu itu akan menjadi kenyataan. Firman-Mu tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman-Mu yang akan bertindak. Tuhan, Engkau memberikan kemerdekaan yang sejati. Tuhan, terima kasih Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan Tuhan berkati. Rumah tangga dipulihkan. Tuhan, kami bawa doa-doa yang sudah dikirim, yang ada di iPad, ada di handphone hambamu. Hambamu tumpang tangan Tuhan. Kami bawa semua doa-doa yang sudah dikirim di hadapan-Mu. Oh Tuhan, kami ketuk pintu hatimu, ketuk pintu hatimu, ketuk pintu hatimu Tuhan. Kau bukakan pintu hatimu. Bahkan Kau juga bukakan pintu-pintu penjara. Kau bukakan pintu-pintu yang tertutup, yang terus berabad-abad untuk dibukakan oleh Tuhan. Dan Kau yang buka jalan, dan Kau yang menuntun dalam segala kebaikan. Juga semua doa yang saat ini sedang dipanjatkan, apapun Tuhan, Engkau yang mendengar, Engkau yang menjawab. Bahkan Tuhan, semua doa yang sudah dikirim, yang saat ini didoakan, Engkau sanggup menjawab, bahkan lebih daripada yang bisa kami doakan. Kami tahu hari ini sedang terjadi kemerdekaan. Hari ini sedang terjadi kebangkitan. Hari ini yang gelap sudah diterangi oleh Tuhan. Sakit disembuhkan. Tuhan, hari ini kemuliaan-Mu dinyatakan. Beri kami hati yang setia. Beri kami terus hati yang taat. Beri kami hati yang terus melekat padamu Tuhan. Engkau segalanya. Engkau segalanya. Bahkan Tuhan, pakai hidup kami semuanya. Pakai gereja-Mu Tuhan. Untuk melakukan apa yang Kau kehendaki kami lakukan. Untuk melakukan tugas yang Kau berikan. Sehingga melalui hidup kami, banyak orang juga bisa ditolong. Banyak orang juga bisa diselamatkan. Hidup yang berguna bagimu. Berkenan.
dalam nama di atas segala nama. Nama-Mu Tuhan Yesus, kami panjatkan doa. Dan sekali lagi kami akan jalankan hidup bersama-Mu Roh Kudus. Amen. Kami tidak pernah sendirian. Amen. Kami tidak akan kesepian lagi. Tapi senantiasa bersama Engkau. Amen. Di setiap saat, di setiap keadaan. Amen. Dalam nama Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur. Kami serahkan hidup. Amin. Ya saudara, saya percaya Tuhan sedang bicara, semua bangkit. Saatnya Yesaya 60 digenapi. Terang Tuhan turun atas kita. Bangkit pancarkan terang. Saudara kan lihat hidup kita dipakai. Banyak bangsa-bangsa datang. Raja-raja datang. Kelimpahan seberang datang. Kekayaan bangsa datang. Kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ya saudara, juga jangan lupa ya, Sabtu Minggu kita ada ibadah onset. Ya, anugerah Tuhan ini khususnya yang di Solo, saudara. Di setiap kota, saudara bisa tanya masing-masing. Tapi online terus akan memberkati dimanapun saudara berada. Ada gereja onset, ada gereja kita online, gereja internet. Saudara. Juga jangan lupa ya 10 September ulang tahun gereja. Saudara, ada UC, daftarkan sekarang juga. Sangat-sangat diberkati pasti. Saya sangat yakin. Ini saatnya akan ada revival besar-besaran. Karena saatnya Yesaya 60 digenapi. Dan selama 10 hari ada KKR, pengurapan Roh Kudus. Sudah bisa ikuti selama 10 hari. Saudara juga pasti akan diberkati luar biasa. Ya, Tuhan berkati kita semua. Lonjakan kasus COVID-19 ini semakin mencekik ketersediaan rumah sakit di tanah air. Ya, serangan virus tak kasat mata virus corona semakin tidak terkendali. Para ahli menduga COVID-19 varian Delta semakin memperburuk keadaan. Kasus masih terjadi, bahkan menembus angka 1 juta per hari ini. Jangan padam apinya, bangkitlah, jadilah terang. Bangkitlah, nyalakan apimu lagi. Bangkitlah dengan semangat yang baru. Bangkitlah dengan hati yang berapi-api dan berkobar-kobar dalam Tuhan. Api Roh Kudus turun atas saudara, dan kalau api itu turun, maka kemuliaan Tuhan nyata. Ikuti rangkaian Unlimited Conference 2021 Rekindle the Fire di bulan September hanya di GBI Keluarga Allah.